Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak? Datang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan satu hari dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh kewajiban kepada Allah, dengan yakin bahwa puasanya ini adalah bagian penghambaan dirinya kepada Allah, tak perlu 30 hari, tak perlu 1 bulan, cukup 1 hari. Tapi dia yakin bahwa puasa ini adalah bagian dari mengabdinya dia kepada Allah, bukan karena dia malu oleh tetangganya atau malu oleh anaknya atau malu oleh saudaranya atau ingin dikatakan soleh, tapi dia berpuasa karena iman kepada Allah. Allah yang mewajibkan, dan ini adalah puasa penghambaanku ya Rabbi lillahi ta'ala, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, mengharap balasan dari Allah Jalla wa'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, cukup untuk mengampuni seluruh dosanya dari mulai dia baligh sampai dengan dia duduk di majelis ini. Begitupun dengan sebuah hadis yang sama, barang siapa yang melakukan salat tarawih 1 malam saja dengan penuh penghambaan kepada Allah, seraya dia mengatakan dalam setiap rakaatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mengabdikan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dari mulai dia baligh sampai dengan dia duduk saat ini, sadar atau tidak sadar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh puasa kita dan seluruh tarawih kita berdasarkan al-iman dan al-ihtisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita saat ini berada di hampir atau sudah mulai Pak setengah Ramadan yang kedua. Ini sudah mulai atau hampir Pak? Sudah mulai masuk setengah Ramadan yang kedua. Bapak dan ibuku yang berbahagia, ini suara saya terdengar keluar? Terdengar Bu? Suara ibu-ibu itu suara surga itu.
Ke surga anak-anak kita ada di beliau, betul Pak? Surga kita juga dulu di ibu kita, Masya Allah. Jadi saya harus pastikan bahwa ibu-ibu mendengar hal yang sama dengan bapak-bapak. Bapak dan ibuku yang berbahagia, ada sebuah semangat puncak dari ibadah di bulan suci Ramadan yang mungkin belum kita ketahui bagaimana itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Kalau saya bertanya pada bapak dan ibuku sekalian, apa sih puncak dari ibadah sholat? Puncak dari ibadah sholat itu apa? Dan di bagian mana? Di bagian takbiratul ihram kah? Di bagian rukuk kah? Di bagian i'tidal kah? Di bagian salam kah? Bagaimana Pak? Sujud. Jadi puncak sebuah ibadah sholat adalah sujud. Itulah mengapa di dalam sujud kita dekat dengan Allah dan dipersilahkan oleh Nabi minta sesukamu. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru min ad-du'a, kata Nabi. Keadaan seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika dia berada dalam keadaan sujud, perbanyaklah doa. Sekarang pertanyaan saya, apa sih puncak dari ibadah puasa atau puncak dari semua ibadah di Ramadan? Ramadan satu bulan ibadahnya banyak seperti tarawih, puasa, zakat, iftar jama'i, lelang air, subhanallah, lelang wakaf A, wakaf B, zakat mal, zakat perdagangan, dan seterusnya. Kumpulan ibadah. Pertanyaan saya sederhana saja. Apa sih puncak dari ibadah di bulan suci Ramadan? Itu pertanyaannya. Apa? Hah? Apa? Bertakwa. Masya Allah. Bertakwa, alhamdulillah. Ada lagi Pak? Yang benar dapat istri baru. yang belakang sewa dan jadi puncak dari ibadah bulan suci Ramadan itu ada di ibadah malam hari, Pak. Itu gak ada yang benar jawabannya. Saya ulangi, puncaknya adalah ibadah di malam hari. Jadi kalau ditanya apa puncak dari seluruh rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan, itu puncaknya ada di malam hari. Nah sekarang kita turunkan lagi ibadah yang ada di malam hari itu apa? Ternyata bukan puasanya, bukan puasa itu menjadi puncak dari ibadah Ramadan, bukan. Lantas apa? Ada di malam hari yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Jadi apa puncaknya Pak? Malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya cukup panjang, syahrul Ramadan, atakum syahrul Ramadan, syahrul Mubarak. Pokoknya panjang lagi. Yang kita tahu, yang artinya datanglah kepada kalian wahai para sahabatku bulan yang penuh dengan barakah, bulan Ramadan. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para setan-setan. Nah, di sini baru Nabi mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam puncak lebih hebat dari malam 1000 bulan. Tapi ada peringatannya Pak. Bu, ada peringatannya. Faman hurima khairuha faqad hurim. Di dalamnya ada malam 1000 bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman
Faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tertahan dari kebaikan malam itu, tertahan dia Pak pada malam hari itu dari kebaikan malam Lailatul Qadar, faqad hurim, sesungguhnya dia telah tertahan dari seluruh kebaikan 1000 bulan. Tertahannya seperti apa Ustaz? Mudah. Tertahannya bisa Allah sibukkan, bisa Allah sibukkan bapak dan ibuku pada malam hari itu mungkin sedang angkot menuju pulang kampung, mungkin sedang berantem dengan penumpang sebelah yang gak mau diem, yang anaknya berisik. Mungkin pada malam hari itu sedang ada bukber dengan teman kantor kah, dengan perpisahan kah, namanya apapun namanya itu. Dan mungkin juga kita bisa yang terakhir ditidurkan oleh Allah karena sebab dosa dan kelalaian kita. Itu puncak. Faman hurima, dan kalimat hurima itu ada pelakunya. Siapa pelakunya? Allah. Barang siapa yang Allah tahan dari kebaikan malam itu, sesungguhnya dia tertahan. Tertahan, barang siapa yang ditahan. Ditahan berarti ada yang menahan di dalam itu. Siapa yang menahan itu? Dia adalah Allah Jalla wa'ala, yang menahan kita untuk menikmati malam hari itu. Maka bapak dan ibuku, sesungguhnya Ramadan itu bukan ibadah siang hari. Ramadan itu bukan ibadah dari ba'da subuh sampai dengan maghrib. Ramadan itu sesungguhnya adalah ibadah malam hari. Maka yang harus di-training itu persiapan malam Pak, bukan siang. Siang bapak boleh sibuk, bapak ibu boleh sibuk, boleh tidur, silahkan. Isi Ramadan itu bukan berarti saya menganjurkan terus-terus, tapi boleh. Tapi malam tolong untuk disingkatkan tidurnya. Karena Ramadan ini adalah ibadah malam hari. Dari mana Ustaz dapat? Baik, kita buka hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Bahwa Jibril alaihi salam itu setiap malam bulan suci Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir, Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus al-Quran. Fayudarisuhul Quran, bertadarus al-Quran, bertadarus al-Quran itu setiap malam. Dan Nabi bertadarus Al-Quran tiap malam itu satu malam satu juz. Ustaz, saya juga tadarus. Kami di sini ada program tadarus setelah tarawih kami bertadarus. Beda Pak. Dulu kita, bapak yang lebih senior dari saya, di buku yang di belakang, yang lagi ngobrol sama anaknya, di buku yang di belakang, kita sering disuruh orang tua tadarus. Ya Pak, kalimat itu sering terdengar. Cuman pertanyaannya, subhanallah, ternyata orang tua kita tahu kalimat tadarus, tapi maknanya sedikit berbeda. Apa makna tadarus dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang tadi? Maknanya adalah tadarus yang pertama, saling membaca ayat Al-Quran. Di tadarus itu dua orang, bukan satu. Karena diambil dari asal katanya darosa, kemudian berimbuh dengan tak dan alif. Tadarasa ya tadarasu, tadarusan. Itu artinya dua sisi, dua orang, dua arah. Kemudian yang kedua saling membaca. Kemudian yang kedua saling menghafal. Kemudian yang ketiga saling memahami.
Dan yang keempat, saling mengetahui bagaimana cara mengamalkan tiap ayat yang Allah turunkan. Dan Nabi SAW melakukan itu setiap malam dengan Jibril dari mulai malam pertama sampai dengan malam terakhir. Maka sunnah untuk khatam Quran dalam satu Ramadan, sunnah khatam Quran dalam satu Ramadan minimal 1 kali. Karena Nabi bertadarus Al-Quran per malam 1 juz dikalikan dengan jumlah malam Ramadan sempurna 30 malam. Tapi makna tadarus Nabi SAW adalah bukan hanya membaca tanpa pemahaman, tapi membaca, mendalami, memahami, dan tahu bagaimana cara mengamalkan ayat itu. Walillahil hamdu wal minnah. Kami bersyukur kepada Allah bahwa program tadarus tahun Ramadan ini berjalan di pesantren kami di Ramadan. Hasil dari kerjasama dengan salah satu lembaga di Makkah Al-Mukarramah. Tadarus, Pak. Saya kasih contoh tadarus. Kita sering baca ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jujurlah Pak, wahai bapakku yang saya cintai, ibuku yang saya hormati. Tidak boleh pula dicintai Pak. Punya bapak boleh. Ibuku yang saya hormati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kata, satu ayat. Sudah habis sepertinya Pak. Terus Pak. Lanjut. Saya dikasih waktu berapa menit ini? 2 jam, Masya Allah. Kuliah terserah antum. Terserah antum, Masya Allah. Baik, saya kasih contoh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak dan Ibu, ketika Allah menurunkan kalimat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau ayat manapun dalam Al-Quran, itu Allah punya maksud. Ini ayat maksudnya apa ya? Terus Allah ini dengan ayat ini kita maunya ngapain? Maksudnya dengan ayat ini Allah mau kita ngapain? Amalannya apa? Kita sampai sekarang nggak ngerti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bagaimana cara mengamalkannya. Oh, ternyata dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika seorang hamba menyatukan 2 ibadah besar, ibadah sholat, ibadah tertinggi di dalam Islam, tidak terkalahkan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah ibadah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah menjadi surat terhebat, terdahsyat di dalam Al-Quran ini. Ketika 2 ibadah ini bertemu, maka hadis Nabi SAW pun keluar. Man shalla salatan, barang siapa yang salat, wa qara'a ummul kitab, dan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamadani 'abdi, hambaku telah memuji. Ar-Rahmanir Rahim, asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani 'abdi, hambaku sedang memuliakanku. Iyyaka na'bud, Allah stempel, inilah hadza baini wa baina 'abdi dalam hadis Nabi. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah hubungan antara aku dengan hambaku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Dan kata Allah mengatakan wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku setelah aku stempel apa yang menjadi ikatan antara aku dengan hambaku, maka wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon, dan inilah apa yang diminta oleh hambaku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata para ulama tafsir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama adalah meminta untuk beribadah.
sebelum meminta untuk hajat dunia. Saya ulangi Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Rabb kami meminta. Ternyata kita sering memaknai meminta untuk orang tua, keluarga, anak, harta, besan, menantu, cucu, dan seterusnya. Ternyata Ibnu Abbas menjelaskan, sebelum engkau minta hajat duniawimu, tolong mintalah dulu agar engkau dimudahkan untuk beribadah. Ketika engkau dimudahkan untuk beribadah, baru turunlah hajat-hajat duniamu. Begitulah Pak makna tadarus. Tinggal pertanyaannya adalah, wallahi azim, saya bertanya kepada Bapak dan Ibuku. Saya bertanya dengan atas nama Allah Jalla wa'ala, saya bertanya, apakah kita pernah memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah anak saya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya Allah, mudahkanlah anak saya untuk jauh dari melihat yang haram, ya Allah. Ternyata selalu yang diminta hajat. Padahal di kalimat berikutnya Allah jelaskan, ihdinas siratal mustaqim. Ternyata doa yang pertama kita minta adalah hidayah. Hidayah Pak, hidayah tidak ada di pondok, hidayah tidak ada di lembaga. Bahkan hidayah bisa hancur hanya dengan sebuah handphone. Oleh karena itu yang pertama diminta adalah hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada istriku ya Allah. Mudahkanlah ia untuk bangun malam. Itu dulu Pak yang diminta. Itulah kalau kita paham tanda. Mudah-mudahan bisa dibuka majelis tadarus di Masjid Al-Mujahidin ini. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu kembali bahwa tadi kita sampaikan puncak dari ibadah Ramadan adalah Lailatul Qadar. Saya belum ngasih tahu cara mendapatkannya Pak, ya kan? Tapi saya kira waktu terbatas. Ya, itu artinya saya harusnya diundang yang kedua kalinya Pak. Kan itu arahnya ke sana itu Pak. Kalau saya ada waktu, kebetulan saya baru sakit Pak, baru sembuh, baru hari ini baru mulai aktivitas, turun saya 6 kilo. Subhanallah, saya udah tahu ini udah kempes semua. Mudah-mudahan dosanya hilang juga semua. Amin. Kemudian jadwal-jadwal saya di Jakarta saya batalkan semua. Ini baru pertama kali lagi aktif pada hari ini. Alhamdulillah yang menjadi mudah-mudahan bawa barakah. Dan Bapak dan Ibuku yang terakhir, sebelum saya menutup, tolong untuk kiat singkat gitu ya. Kiat singkat yang pertama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tolong perbanyak doa. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia, ya Allah, pertemukanlah saya dengan malam Lailatul Qadar. Ustaz, kami tidak tahu malam Lailatul Qadar. Siapa bilang? Nabi menjelaskan, tapi itu nanti ada pembahasannya. Intinya malam Lailatul Qadar ada cirinya, ya. Yang pertama, kalau minta sama Allah, ya Allah berikan saya malam Lailatul Qadar, istri saya, anak saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibuku, tolong setiap malam, ya, tolong khususnya di 10 malam terakhir, tolong sisihkan uang. Saya tahu Bapak dan Ibuku menyiapkan dana THR untuk keluarga, THR untuk orang tua, untuk saudara, saya tahu itu semua. Jadi tolong dana THR itu dicicil ngeluarinnya itu setiap 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir itu per malam, misalkan Bapak budgetkan 3 juta untuk saudara dan seterusnya, itu per malam. Jadi kalau 10 malam terakhir ya berarti per malam 300. Nanti ketika THR itu pula yang dikasih, tapi nggak apa-apa. Jadi malamnya Bapak sisihkan itu, ya, Bapak sisihkan, Bapak masukkan ke dalam celengan. Kemudian ini untuk sedekah keluarga. Sebelum masukkan di 10 malam terakhir, Bismillah ya Allah, atas nama saya, kedua orang tua saya, anak saya, ya Allah. Tapi jumlahnya tolong warna merah, jangan yang pedang Pak. Ini buat Lailatul Qadar Pak. Lailatul Qadar pedang pula yang dikasih kan. Warna merah yang senyum, yang pakai peci 2 orang itu Pak. Ya, kalau bisa yang warna abu tapi yang 100, oh itu dolar. Wah itu lebih bagus lagi ya.
Kasih situ, bismillah atas nama saya, ya Allah, doakan, dan seterusnya, Fatihah. Dah. Setiap malam. Ya, setiap malam. Insya Allah kita dapat tuh Lailatul Qadar dengan infak besar 300.000 tadi. Ya. Sesuai kemampuan. Itu yang kedua, infak. Kemudian yang ketiga, tolong jangan pernah tinggal maghrib berjamaah, Aisyah berjamaah, tarawih berjamaah, jangan pernah tinggal. Itu yang ketiga. Yang keempat, tolong untuk mulai adakan dengan suami istri, keluarga, perjanjian. Bangun, usahakan ya 3:30 udah paling mentok banget. Ya, bangun 3:30, silahkan bangun ibunya atau ayahnya dan tolong sholat dulu sebelum sahur, atau mau sahur dulu sebelum sahur terserah, tapi ada waktu disisihkan untuk sholat. Ya, sholat di situ, dan saya yakin sholat di situ lebih khusyuk, insya Allah, karena saya tahu Pak, sholat tarawih, kualitas tarawih kita itu Pak, kita udah capek, buntah, imamnya nggak enak, lupa sudah ceramah lama, udah tahu Pak, ini kayak sekarang ini mukanya berbuntah Pak, capek. Ya kan? Tapi kalau nanti bangun subuh, insya Allah lebih seger. Di situ tolong bangun dan sediakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang terakhir dari semua itu, tolong Bapak istiqomah dan istighfar kepada Allah. Itu yang terakhir. Karena dengan ampunkannya dosa-dosa kita, insya Allah mudah ibadah. Tapi semakin banyak dosa, wallahi a'lam. Kenapa banyak santri keluar dari pondok, hafal Quran 30 juz, keluar dari pondok menjadi kurang baik? Jawabannya satu, seluruh hafalannya tertutup dengan seluruh dosa-dosa yang dilakukan dia dengan handphonenya. Maka perbanyaklah istighfar agar Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan para Lailatul Qadar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.